Shalom Bapak Saudara yang berkati Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini kita tetap menjalani kehidupan dengan penuh semangat karena mengerti bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Seorang anak laki-laki bernama Tani Adewumi berusia 10 tahun saat ini sedang menjadi buah bibir di Amerika Serikat karena prestasinya yang mengagumkan. Namun, latar belakang kehidupannya penuh dengan penderitaan dan ancaman. 2017 yang lalu, dia dan keluarganya terpaksa meninggalkan negara mereka karena sedang ada konflik keamanan. Keluarga mereka sedang menjadi sasaran dari Boko Haram, teroris di sana. Maka setibanya di Manhattan, Amerika Serikat, mereka tinggal juga di tempat-tempat penampungan bagi orang-orang yang tidak punya rumah, tunawisma. Puji Tuhan, dekat dengan tempat penampungan tersebut ada sekolah yang concern dengan olahraga catur. Tani Adewumi bersekolah di sana, dan salah seorang guru melihat potensi yang sangat bagus dari Tani, lalu memasukkan dia di dalam klub catur dan bertanggung jawab untuk pembiayaan semuanya. 1 tahun setelah mengikuti klub catur, prestasi mengagumkan dia torehkan. Dia menjadi juara di negara bagian New York. Dan itu menjadi berita yang viral. Setelah itu dia ikut dengan beberapa kejuaraan, dan beberapa kejuaraan yang dia ikuti dia menangkan. Sampai sekarang akhirnya dia berusia 10 tahun dan dia bergelar National Master di usia 10 tahun dengan rating 2223. Rating yang sangat tinggi mengingat usianya yang masih sangat muda. Sebuah website menggalang dana untuk mendukung keluarga Tani Adewumi sehingga sudah terkumpul 250.000 US dollar. Itu dirupiahkan sekitar 3,6 miliar rupiah. Dan akhirnya mereka sudah tinggal di sebuah rumah, tidak lagi di penampungan-penampungan. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, ini merupakan salah satu bukti bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 mencatat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bahasa aslinya menggunakan kata sinergi, turut bekerja. Itu ibarat sebuah obat. Dalam sebuah obat itu ada banyak ramuan, ada banyak kandungannya. Tapi ketika kandungan yang berbagai macam ini dipersatukan menjadi sebuah obat, maka ketika dikonsumsi dan tepat, ini bisa menyembuhkan penyakit, memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sangat menderita. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa segala sesuatu di tangan Tuhan, kalau terjadi dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan. Kita melihat kisah-kisah yang tidak jauh berbeda yang terjadi di dalam Alkitab. Bagaimana Yusuf ketika dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, lalu dijual di Mesir, dia mengawali karir sebagai seorang budak. Semuanya bersinergi, dia difitnah, masuk dalam penjara, di penjara Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan dia. Tuhan angkat dia menjadi kepercayaan kepala penjara, dan tepat atas penentuan Tuhan, maka Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dia bayangkan ketika dia baru ada di sumur. Juga tidak pernah dia bayangkan ketika dia masuk Mesir menjadi seorang budak. Tapi karena Tuhan menyertai dan merancangkan yang terindah, maka rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Segala sesuatu bersinergi. Itu ibarat potongan-potongan puzzle yang begitu dipersatukan, maka terlihat bentuk yang indah. Saya yakin dan percaya mengerti dengan kebenaran ini, membuat kita memiliki semangat yang baru dalam menjalani kehidupan. Bahwa sekalipun yang terjadi di depan mata kita ini terlihat begitu buruk, dan sepertinya tidak ada hal-hal yang baik dan positif dan membanggakan di dalamnya. Tapi mari kita tetap maju bersama dengan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Hanya kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Maka, mari kita maju terus, jangan mundur, jangan menyerah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik atau buruk menurut kacamata kami, menurut pandangan kami. Tetapi ketika itu terjadi, bagi kami orang percaya, maka semuanya akan bersinergi. Dan ketika tepat pada waktunya Tuhan, semuanya kami mengerti dan mengagumkan. Terima kasih Tuhan. Tidak seorang pun di antara kami menyerah dalam kondisi apapun kehidupan kami hari ini. Terpuji dan mulialah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus
memberkati.